Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Gilang Bagindo, NIM 21343030. Hari ini kita akan bicara lebih banyak tentang etika dalam berbisnis, etika dalam berwirausaha. Etika wirausaha sebenarnya merupakan satu kegiatan usaha yang dilakukan dengan kode-kode etik atau aturan-aturan atau norma yang berlaku di suatu masyarakat. Ketika Anda membuka satu bisnis di wilayah manapun, maka kita yang punya kewajiban untuk mengikuti aturan moral yang ada di wilayah tersebut. Bukan orang yang harus beradaptasi dengan aturan-aturan norma itu, tapi kita yang harus menyesuaikan diri. Dalam bisnis pun ada norma-norma yang harus kita patuhi. Etika atau norma itu sendiri digunakan biasanya agar para pengusaha atau calon pengusaha tidak melanggar aturan-aturan main yang telah ditetapkan. Dan usahanya dijalankan dengan memperoleh simpatik dari berbagai pihak sehingga ada kenyamanan, ketentraman, hubungan baik ketika memiliki usaha dengan pengusaha-pengusaha yang lain, dengan pelanggan, dengan masyarakat di sekitar, sehingga proses menjalankan usaha dan bisnis menjadi lebih nyaman karena ada etika yang mengaturnya. Asal kata etika itu berasal dari bahasa Perancis, yakni etiket, yang arti dasarnya adalah kartu undangan. Apa kaitan antara etika dengan kartu undangan yang masa itu berkembang? Ini adalah pada saat raja-raja Prancis sering mengundang tamu-tamu kenegaraan untuk suatu kegiatan atau suatu pesta. Dan itu dilakukan dengan melalui kartu undangan. Dalam kartu undangan itu tercantum berbagai macam persyaratan, berbagai macam ketentuan. Mulai dari aturan main, termasuk dress code ketika akan menghadiri acara tersebut. Termasuk segala hal yang harus dipatuhi sehingga yang di luar dari ketentuan itu dianggap orang yang tidak diundang. Nah, filosofi ini yang kemudian mengakar menjadi kata etika atau aturan. Aturan yang dimaksud di sini adalah tidak sekedar aturan tertulis, tapi aturan norma yang berlaku yang didesain yang sudah menjadi budaya di suatu wilayah atau suatu tempat tertentu. Dalam pengertian yang lebih luas, etika adalah tata cara dalam hubungan dengan manusia lain, dengan pengusaha lain, dengan produsen lain, dengan customer, dengan masyarakat atau lingkungan sekitar, karena masing-masing masyarakat, masing-masing kelompok punya beragam adat istiadat dan budaya yang tidak sama. Sehingga mereka punya aturan-aturan yang buat sebagian orang barangkali bertentangan, tapi buat orang lain ternyata itu adalah suatu keharusan. Makanya dituntut untuk kita sebagai orang baru yang akan memulai suatu bisnis atau suatu usaha atau wirausaha di suatu tempat, kita harus adaptable dengan etika-etika bisnis yang ada di sana. Etika sering disebut sebagai tindakan dalam mengatur perilaku atau tingkah laku kita dalam berbisnis. Tingkah laku kita dalam berwirausaha atau perilaku secara umum manusia dalam suatu kelompok tertentu di tengah masyarakat. Nah, tingkah laku melalui etika ini perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Bukan siapa yang kuat, tetapi berdasarkan norma yang memang sudah disepakati. Sikap dan perilaku seorang pengusaha atau bisnismen itu harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat sipil. Misal, berpenampilan sopan dalam situasi tertentu. Ketika acara formal, menggunakan pakaian formal. Gak bisa bercelana pendek, gak bisa menggunakan sendal. Ketika Anda akan hadir di suatu tempat, aturan yang berlaku secara umum di sana, baik tertulis atau tidak tertulis, kalau ingin masuk dan ada di lingkungan itu, maka kita harus beradaptasi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan etika dan norma setiap pengusaha dalam sebuah bisnis. 1. Dalam kode etik berbisnis dan wirausaha harus jujur dalam segala hal. Kalau ingin menjual kualitas ya kualitas, jangan hanya janji tapi bukti. Karena orang begitu gampang membuktikan suatu saat kelak, maka selesailah Anda ketika berbisnis tidak jujur. Yang kedua, etika norma dari pengusaha itu bertanggung jawab. Kalau memang orang merasa dirugikan dan konsumen atau masyarakat komplainnya harus dijawab, tidak dihindari. Kalau perlu bertanggung jawabnya adalah mengganti. Dan kalau memang ada aturan dalam bisnis saudara terkait dengan proses yang tadi kita bicarakan soal tanggung jawab dan komplain, silakan ditulis demikian rupa sehingga konsumen Anda atau masyarakat mengetahui itu. Kapan akan diganti 100%, kapan sebuah produk ketika Anda jual ternyata tidak melalui penggantian karena di luar tanggung jawab Anda. Itu ada aturan-aturan yang didesain. Tidak bisa serta-merta suatu saat kelak ketika komplain terjadi Anda bisa menjawab seenaknya. Etika lain atau norma lain dari pengusaha, menepati janji, disiplin, taat dengan hukum, dan aturan yang ada di masyarakat atau di sebuah bangsa tempat usaha yang Anda kembangkan. Mau membantu, karena usaha kita tidak bisa berdiri sendiri. Membantu masyarakat sekitar yang kadang-kadang punya dampak dan efek akibat usaha yang kita buka. Kemudian, komitmen dan menghormati orang lain.
Komit terhadap segala sesuatu, terhadap hukum, terhadap undang-undang, terhadap aturan main, terhadap perjanjian yang dibuat dan disepakati. Prestasi artinya soal kualitas. Kemudian, tujuan etika seharusnya sejalan dengan tujuan perusahaan atau lembaga atau organisasi bisnis yang akan Anda kembangkan. Manfaatnya untuk lembaga, persahabatan dalam pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan agar menjadi pelanggan setia Anda, mempertahankan pelanggan Anda agar selalu menjadi pelanggan terbaik, membina dan menjaga hubungan dengan siapapun. Melalui kode etik, setiap orang akhirnya menyadari bahwa Anda memang memiliki komitmen yang baik. Anda jujur dalam berbisnis, Anda menyenangkan, Anda bisa dipercaya, produk yang Anda jual memang komit sesuai dengan kualitas yang Anda jelaskan. Sehingga persahabatan akan muncul. Setiap orang akan merasa senang dengan produk yang dihasilkan. Setiap orang akan mau menjadi konsumen setia karena merasa puas dengan komitmen yang Anda berikan. Pelanggan-pelanggan akan bertambah, pelanggan setia akan bertahan, sehingga Anda akan mampu mempertahankan pelanggan dan itu akan terus berkembang. Dan itu jelas memberikan keuntungan, tidak hanya dari sisi hubungan sosial tetapi dari sisi materi. Semakin tinggi tingkat kepercayaan customer atau masyarakat, semakin tinggi keyakinan orang terhadap benda, terhadap produk atau jasa yang dihasilkan atau Anda bisniskan. Semakin banyak pelanggan, maka semakin banyak orang yang memanfaatkan atau membeli produk yang dihasilkan pula, dan itu jelas keuntungan materi. Bicara soal etika, termasuk etika dalam berbisnis dan berwirausaha, akan terkait sekali dengan sikap dan perilaku si wirausahawannya. Sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan merupakan bagian penting dalam etika wirausaha yang diberikan kepada pelanggan. Sikap dan perilaku tersebut yang dimaksud dalam berwirausaha adalah sikap jujur dalam bertindak dan bersikap rajin, tepat waktu, tidak malas, murah senyum, karena ini akan menjadi emosi terdalam ketika menggait pelanggan terbaik Anda. Ramah, orang akan semakin dekat, pelanggan akan merasa bahagia ketika berhadapan dengan Anda. Pandai bergaul, fleksibel, suka menolong pelanggan, tanggung jawab, rasa memiliki lembaga atau perusahaan. Tanggung jawab paling tidak adalah ketika komplain diberikan dengan lapang dada, dengan senyuman Anda menerima. Jadi, senyuman tidak hanya diberikan pada saat orang membeli atau memberikan keuntungan kepada lembaga atau perusahaan Anda. Tapi pada saat komplain pun senyum Anda tidak akan menghilang. Penerimaan Anda harusnya sama ketika mereka memberikan keuntungan pada saat membeli dengan pada saat mereka meminta pertanggungjawaban Anda. Karena memang ada hal-hal yang di luar kendali kita sebagai manusia. Jadi tidak akan selamanya ketika kita menjaga sedemikian rupa bahwa semuanya akan sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Di luar kendali kita sebagai manusia kadang-kadang akan ada hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Makanya, salah satu bentuk dari tanggung jawab itu adalah mengelola komplain dari pelanggan. Itu juga merupakan bentuk dari sikap dan perilaku lembaga. Manusianya termasuk Anda sebagai wirausahawan dan karyawan Anda. Ciri atau tanda wirausahawan yang berhasil, yang pertama adalah seorang bisnismen atau wirausaha yang berhasil itu memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas dalam hidupnya. Yang kedua, ciri wirausahawan yang berhasil itu adalah memiliki inisiatif, tidak diam, tidak menunggu. Yang ketiga, punya orientasi akan prestasi, beda dengan kerja. Ciri lain dari wirausahawan yang berhasil, berani menanggung resiko, karena dari resiko itulah kadang-kadang kita tumbuh dan belajar menjadi lebih baik, lebih kuat. Resiko tidak untuk dihindari, resiko untuk dihadapi, untuk memberikan kekuatan dan kematangan kita dalam berpikir, bertindak, berbuat, dan berperilaku. Ciri-ciri lainnya adalah pekerja keras, karena tidak satupun di dunia ini yang akan kita dapatkan tanpa usaha dan kerja keras. Ciri-ciri berikutnya bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. Komitmen pada berbagai macam pihak yang ada, apalagi pada customer Anda. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Orang yang akan menjadi bisnismen handal, wirausahawan hebat yang karirnya menjadi sangat keren dan luar biasa adalah orang-orang yang memiliki relasi, jejaring hubungan dengan banyak pihak. Tidak hanya sesama pengusaha, tidak hanya dengan customer, tidak hanya dengan masyarakat, tapi dengan segala level, segala jenis. Karena boleh jadi satu titik dari mereka akan memberikan peluang terbaik untuk Anda suatu saat kelak. Ada satu hal yang mesti kita pahami dalam berwirausaha atau mengembangkan bisnis, meski ini bukan menjadi satu tujuan, tapi kadang-kadang ini menjadi motivasi. Hal ini terkait dengan penghargaan dalam konteks bisnis. Ada satu lembaga internasional yang akan memberikan penghargaan yang akan melihat perjalanan dari kegiatan bisnis dan juga wirausaha yang kita lakukan. Ernst & Young, ini nama lembaganya. Satu lembaga internasional memberi penghargaan kepada perusahaan atau pribadi wirausahawan yang sukses.
yang dipandang memenuhi syarat sesuai dengan apa yang sudah kita analisis tadi dari awal. Jenis penghargaannya yaitu yang pertama, penghargaannya adalah Entrepreneur of the Year atau disingkat EOY, yaitu penghargaan kepada pengusaha terbaik yang diselenggarakan setiap tahun. Yang kedua adalah Lifetime Achievement Entrepreneur atau disingkat LAE. Penghargaan ini diberikan kepada pengusaha yang telah memberikan kontribusi berkesinambungan sepanjang masa kerjanya. Yang ketiga adalah Industry and Manufacturing Entrepreneur atau disingkat IME, yaitu penghargaan yang diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang otomotif, konsumen, dan industri. Yang keempat, penghargaan Service Special Award for Corporate Spirit, yaitu penghargaan khusus di bidang perbankan serta keuangan retail dan logistik. Yang kelima, Young Entrepreneur, penghargaan kepada pengusaha yang berusia di bawah 40 tahun. Special Award for Corporate Spirit, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang memiliki semangat dalam meningkatkan usahanya. Ada juga Special Awards for Corporate Social Responsibility, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang mampu memberikan tanggung jawab sosial. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.